Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Bayangkan jika tulisan tanpa tanda baca, pasti tulisan tersebut membingungkan bagi pembaca. Tidak seperti kita berbicara. Lawan bicara dapat memahami maksud pembicara karena pembicara dapat menggunakan intonasi, gerak tubuh atau unsur non-bahasa lainnya. Bahkan lawan bicara dapat bertanya langsung kepada pembicara jika kurang memahami tuturannya. Nah, hal ini tidak terjadi dalam interaksi penulis dan juga pembaca. Nah, oleh karena itu, penulis perlu menguasai tanda baca sebagai jembatan yang dapat mewakili maksud dan juga pikirannya. Yang pertama ada tanda titik yang untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma ini dipakai untuk unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimat. Yang ketiga ada tanda seru. Nah, tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang tidak terkontrol. Untuk yang keempat, tanda titik koma. Tanda titik koma ini dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, studio tersebut tersedia berupa gitar, drum, dan juga bass. Untuk tanda titik dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contohnya, Fakultas Ekonomi UPN Jogja memiliki 3 jurusan, akuntansi, manajemen. Untuk selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung ini dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak-anak kelaparan di negara Afrika adalah akibat globalisasi. Untuk yang selanjutnya ada tanda elipsis. Nah, tanda elipsis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya ini selalu dipakai pada setiap akhir kalimat tanya. Contohnya, siapa presiden Indonesia saat ini? Untuk materi selanjutnya ada tanda kurung. Nah, tanda kurung ini dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, warga baru itu belum memiliki KTP. Buka kurung, kartu tanda penduduk, tutup kurung. Tanda kurung siku ini dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada akhir kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Selanjutnya ada tanda petik. Tanda petik ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Tanda petik tunggal ini dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring ini dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan juga penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda apostrof ini menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, dia kan kutemui. Kan sama dengan akan. Tanda pisah ini dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.